Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua dilatasi berurutan yang sepusat. Untuk materi yang kedua yaitu komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika terdapat titik A dengan koordinat X, Y, di mana titik A ini akan didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah K. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Maka bayangan titik A dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, di mana faktor skalanya adalah K, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, dari rumus ini, maka bayangan titik A, yaitu A aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas contoh soal bagaimana cara menentukan bayangan dari komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat yang sama, maka kali ini akan kita bahas contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan titik asal dari suatu komposisi dua dilatasi berurutan dengan titik pusatnya itu adalah sama, yaitu titik P dengan koordinat A, B. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Baiklah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Titik S dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan faktor skala negatif 4. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skala 1/5 menghasilkan bayangan S aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Jika titik pusat dilatasi sama, yaitu titik P dengan koordinat 1,4, maka tentukan koordinat titik S. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bayangan titik S, yaitu S aksen, dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Maka, nilai X aksen sama dengan negatif 3, dan nilai Y aksen sama dengan negatif 4. Nah, titik S ini akan didilatasikan dua kali secara berurutan terhadap titik pusat yang sama, yaitu titik P dengan koordinat 1,4. Maka nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 4. Nah, di mana faktor skalanya itu adalah negatif 4, maka nilai K sama dengan negatif 4. Kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 1/5. Maka nilai L sama dengan 1/5.
Nah, di soal ini akan kita cari koordinat titik S, yaitu X, Y. Maka akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di soal ini akan kita gunakan rumus komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L. Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S yaitu S aksen memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan nilai Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, perhatikan di sini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya berdasarkan kedua rumus ini. Nah, dari kedua rumus ini terdapat KL. Nah, karena K-nya sama dengan negatif 4 dan L-nya sama dengan 1/5, maka KL yaitu K dikali L sama dengan negatif 4 dikali 1/5. Hasilnya adalah negatif 4/5. Maka nilai KL di sini adalah negatif 4/5. Nah, pertama kita gunakan rumus dari X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A untuk mencari nilai X. Karena diketahui X aksen sama dengan negatif 3, kemudian A sama dengan 1, kemudian KL sama dengan negatif 4/5, maka X aksen yaitu negatif 3 sama dengan A yaitu sama dengan 1 ditambah dengan KL yaitu ditambah dengan negatif 4/5, kemudian dikali dengan X dikurang A yaitu X dikurang 1. Selanjutnya negatif 3 sama dengan 1 ditambah. Nah, untuk negatif 4/5 dikali X dikurang 1, maka negatif 4/5 dikali X itu hasilnya adalah negatif 4/5X. Kemudian negatif 4/5 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 4/5. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini untuk ruas kanannya 1 ditambah dengan 4/5 hasilnya adalah 9/5, sehingga didapat negatif 3 sama dengan 9/5 dikurang 4/5X. Langkah selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 9/5 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 9/5. Maka negatif 3 dikurang 9/5 sama dengan negatif 4/5X. Selanjutnya hasil dari negatif 3 dikurang dengan 9/5 adalah negatif 24/5, sehingga didapat negatif 24/5 sama dengan negatif 4/5X. Nah, selanjutnya kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 5. Maka didapat negatif 24/5 dikali dengan negatif 5 itu hasilnya adalah positif 24. Kemudian negatif 4/5X dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah positif 4X, sehingga didapat 24 sama dengan 4X. Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 4, sehingga didapat nilai X sama dengan 6. Selanjutnya, Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B, akan kita cari nilai Y-nya.
Karena diketahui nilai Y aksen sama dengan negatif 4, kemudian nilai B sama dengan 4, dan nilai KL sama dengan negatif 4/5, maka Y aksen yaitu negatif 4 sama dengan B yaitu sama dengan 4, ditambah dengan KL yaitu ditambah dengan negatif 4/5, dikali dengan Y dikurang B yaitu Y dikurang 4. Nah, berikutnya negatif 4 sama dengan 4 ditambah dengan, nah untuk negatif 4/5 dikali dengan Y dikurang 4, maka negatif 4/5 dikali dengan Y hasilnya adalah negatif 4/5Y. Selanjutnya, negatif 4/5 dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah positif 16/5. Nah, langkah berikutnya dari persamaan ini, untuk ruas kanannya 4 ditambah dengan 16/5 hasilnya adalah 36/5, sehingga didapat negatif 4 sama dengan 36/5 dikurang 4/5Y. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 36/5 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 36/5. Maka negatif 4 dikurang 36/5 sama dengan negatif 4/5Y. Nah, hasil dari negatif 4 dikurang dengan 36/5 adalah negatif 56/5. Maka didapat negatif 56/5 sama dengan negatif 4/5Y. Nah, langkah selanjutnya, kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 5. Maka negatif 56/5 dikali dengan 5 hasilnya adalah positif 56. Kemudian negatif 4/5Y dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah positif 4Y, sehingga didapat 56 sama dengan 4Y. Nah, untuk mencari nilai Y dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 4, sehingga didapat nilai Y sama dengan 14. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan 6 dan nilai Y sama dengan 14. Sehingga titik S dengan koordinat X, Y sama dengan titik S dengan koordinat 6,14. Jadi, koordinat titik S ini adalah 6,14. Berikutnya contoh soal yang kedua. Titik R dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan faktor skala 1/3. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 1/2, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat 3/2,4. Nah, jika titik pusat kedua dilatasi ini sama, yaitu titik P dengan koordinat 1,3, maka tentukan koordinat titik R. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bayangan titik R yaitu R aksen dengan koordinat 3/2,4. Maka nilai X aksen sama dengan 3/2 dan nilai Y aksen sama dengan 4. Nah, titik R ini memiliki titik pusat dilatasi yaitu titik P dengan koordinat 1,3. Maka nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 3. Nah, faktor skala dari dilatasi ini adalah 1/3. Maka nilai K sama dengan 1/3. Kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 1/2. Maka nilai L sama dengan 1/2. Nah, di soal ini akan kita cari koordinat titik R yaitu X, Y. Maka akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di soal ini akan kita gunakan rumus komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala L.
Komposisi dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat A ditambah KL dikali X dikurang A, B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R yaitu R aksen memiliki nilai X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A, dan nilai Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Nah, dari kedua rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, perhatikan kedua rumus ini terdapat KL. Karena K-nya sama dengan 1/3 dan L-nya sama dengan 1/2, maka KL yaitu K dikali L sama dengan 1/3 dikali 1/2. Hasilnya adalah 1/6. Maka KL sama dengan 1/6. Nah, untuk X aksen sama dengan A ditambah KL dikali X dikurang A. Karena diketahui X aksen sama dengan 3/2, kemudian A sama dengan 1, dan KL sama dengan 1/6, maka X aksen yaitu 3/2 sama dengan A yaitu sama dengan 1, ditambah dengan KL yaitu ditambah 1/6. Kemudian dikali X dikurang A yaitu X dikurang 1. Selanjutnya 3/2 sama dengan 1. Nah, untuk 1/6 dikali X dikurang 1, maka 1/6 dikali X hasilnya adalah positif 1/6X. Kemudian 1/6 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 1/6. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini, untuk ruas kanan 1 dikurang dengan 1/6 hasilnya adalah 5/6. Maka 3/2 sama dengan 5/6 ditambah 1/6X. Langkah selanjutnya, kita pindahkan 5/6 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 5/6. Maka 3/2 dikurang 5/6 sama dengan 1/6X. Nah, hasil dari 3/2 dikurang 5/6 adalah 4/6. Maka didapat 4/6 sama dengan 1/6X. Nah, langkah selanjutnya, kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan 6. Maka 4/6 dikali 6 hasilnya adalah 4. Kemudian 1/6X dikali 6 hasilnya adalah X. Sehingga didapat 4 sama dengan X. Nah, di sini didapat nilai X sama dengan 4. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan B ditambah KL dikali Y dikurang B. Karena diketahui Y aksen sama dengan 4, kemudian B sama dengan 3, dan KL sama dengan 1/6, maka Y aksen yaitu 4 sama dengan B yaitu sama dengan 3, ditambah dengan KL yaitu ditambah 1/6, dikali dengan Y dikurang B yaitu dikali dengan Y dikurang 3. Selanjutnya 4 sama dengan 3. Nah, untuk 1/6 dikali Y dikurang 3, maka 1/6 dikali Y hasilnya adalah positif 1/6Y. Kemudian 1/6 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3/6. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini 3 dikurang dengan 3/6 hasilnya adalah 15/6. Sehingga didapat 4 sama dengan 15/6 ditambah 1/6Y. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 15/6 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 15/6. Sehingga 4 dikurang 15/6 sama dengan 1/6Y. Nah, hasil dari 4 dikurang 15/6 adalah 9/6. Maka didapat 9/6 sama dengan 1/6Y. Nah, selanjutnya kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan 6.
Maka 9 per 6 dikali dengan 6 hasilnya adalah 9. dan 1/6Y dikali 6 hasilnya adalah Y, sehingga didapat 9 sama dengan Y. Nah, dari sini maka diperoleh nilai Y sama dengan 9. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 9. sehingga titik R dengan koordinat X, Y sama dengan titik R dengan koordinat 9. Jadi, koordinat titik R adalah 9. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua dilatasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.